2015 itu bernazar saya tidak akan mungkin saya wisuda kalau tidak selesai satu buku. Terkait apa yang nanti dijadikan oleh moderator tadi tentang bank masalah yang akan kita persoalkan, boleh jadi kita perdebatkan pada malam hari ini terkait dengan buku Revolusi Pemikiran. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Moderator bahwa sejak 2015, sejak masuk kuliah sudah dituliskan. Makanya kalau yang sudah memiliki buku ini pada lembaran terakhir, pada halaman-halaman terakhir, pada bab terakhir, itu bisa dibaca sangat berantakan, tapi kemudian tidak akan saya kurangi karena itulah pijakan pertama saya menulis sejak tahun 2015 itu. Proses panjang itu sejak 15 tahun, kurang lebih ada 13 karangan buku, dan memang pada saat 2015 itu bernazar saya tidak akan mungkin saya wisuda kalau tidak selesai satu buku. Pada akhirnya karena memang kepentingan mau wisuda untuk mengejar dan untuk mengabulkan nazar saya, memang saya harus selesaikan pertama Revolusi Pemikiran, dan banyak lagi nanti yang akan juga kalau sempat teman-teman mengikuti perkembangan dari pikiran saya, pikiran kader anak Sulawesi Tenggara, nanti ditunggu masih banyak lagi. Kira-kira masih ada 13 buku yang nanti akan diterbitkan oleh Henry Majid. Semoga berkah, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya keliling bersama teman-teman, ketemu senior terkait dengan isi buku yang pada narasi pertama. Tidak banyak yang kaget, bahkan terkejut dengan semua persoalan yang saya narasikan, bahwa semua adalah sumber delik. Artinya apa yang saya sampaikan dalam kata pengantar dan semua sampai bab 7 itu merupakan suatu kandungan yang bermuatan delik semua. Karena saya banyak menghina TNI, saya banyak menghina polisi, bahkan tenaga-tenaga pendidik yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau Pak Jokowi jangan dibilang, semua tidak luput dari kritikan. Tapi kemudian pada saat yang sama saya harus membuktikan data-data. Misalkan saya katakan Jokowi pengecut, Jokowi brengsek, itu karena pada saat misalkan kita masih ingat ada problematika yang dihadapi oleh mahasiswa pada tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan sampai saat ini tidak selesai. Itu ada persoalan kemanusiaan yang dialami oleh Rande dan Yusuf, dan tidak satupun statement dari Pak Jokowi untuk membantu menyelesaikan persoalan itu. Maka saya katakan Jokowi brengsek. Tentu dari antara pembeda-pembeda ini pasti akan menimbulkan kritik, karena istilahnya kita membedah buku. Tapi yang pasti bahwa dalam persoalan penulisan buku, tidak satupun teks yang saya tulis tidak karena emosi. Artinya selalu ada emosi yang tertuang karena memang fakta yang kita alami, yang kita rasakan, khusus kita kader-kader yang dimarginalkan di Sulawesi Tenggara, banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak surut diselesaikan oleh presiden kita. Karena itu revolusi pemikiran sebagai kerangka umum yang harus dipahami oleh kita semua, bahwasannya kita berangkat dari cara pandang, jadi dari paradigma, dari cara berpikir kita mahasiswa. Karena amat sangat kita rasakan beda mahasiswa yang sekarang dengan mahasiswa yang dulu. Kalau mahasiswa yang dulu pada saat saya jadi mahasiswa mungkin masih mendapatkan
dinamika bersenioritas, dinamika daripada senior-senior yang paling keras. Mereka bahkan tidak kemudian ujuk-ujuk untuk mendidik, tapi persoalannya hari ini, dan itu tidak kemudian saya lakukan oleh karena mindset daripada mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk, yang baru lahir, yang baru tumbuh, itu tidak sesuai konteks dan lokalitas apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena itu saya dalam buku ini mengatakan mahasiswa juga sekarang itu mentalnya itu sama dengan pejabat, mental birokrat semua. Karena saya tahu betul terkait dengan peristiwa, jadi saya ambil sampel pada peristiwa yang tidak suruh diselesaikan oleh mahasiswa, persoalan Ranti dan Yusuf kemarin. Bahkan orang dari Polda dengan terang-terangan mengatakan bahwa sumber dari persoalan ini OKP ini yang turut mengambil bagian dan ini macam-macam. Nah, artinya ada yang rusak dengan cara pandang mahasiswa, ada yang rusak dengan cara kita mahasiswa untuk menyelesaikan satu persoalan. Karena itu tidak berhenti, tadi sudah disebutkan oleh Pak Moderator, ada 3 kader Sulawesi Tenggara yang berhasil mencetak buku, dan itu sangat-sangat, artinya tidak sebanding dengan banyaknya mahasiswa, dengan banyaknya pemuda yang ada di Sulawesi Tenggara dan yang keluar untuk mencetak satu karya berupa buku hanya 3 orang. Itu 0,00%. Tapi tentu itu tidaklah terlambat untuk kita mengambil langkah, tidaklah terlambat untuk kita memulai, hanya pada persoalan apa kita mau atau tidak. Yang kedua, terkait dengan bahwa yang mendasari kerangka daripada buku itu selain dari cara pandang, pada revolusi pemikiran ini paling tidak berbicara mengenai 2 hal penting saja. Yang pertama persoalan keadilan, dan yang kedua berbicara soal pendidikan. Kalau pendidikan setidak-tidaknya tadi sudah sampaikan dari awal tentang problematika dari kemahasiswaan, seolah-olah ada yang terputus, seolah-olah ada penyampaian dari kampus, atau memang jangan-jangan kampus yang punya andil besar untuk mencegah, jangan-jangan untuk kita mahasiswa tidak pintar, untuk kita mahasiswa tidak cerdas. Ditambah dengan pandemi yang hari ini melanda bangsa kita, lalu kemudian kita masuk pada zona nyaman dan terakhir tidak berbuat apa-apa, habis. Artinya kita akan merusak bangsa ini dari pribadi kita. Saya tidak sadar, maka secara langsung saya merusak bangsa ini. Persoalan keadilan misalkan pada semua persoalan-persoalan hukum yang ada di bangsa ini, semua penyelesaian itu baik kepentingan semua. Kamu berkepentingan dengan ini, maka saya selesaikan pakai jalur ini. Tapi nanti akan ada penajaman tentunya dari para pembeda-pembeda buku ini. Kalau saya mau sampaikan dari bab 1 sampai bab 7, kira-kira hanya kita akan menghabiskan waktu 1 atau 7 bulan. Hanya kita mau sampaikan kepada satu hal yang pokok-pokok saja, yang penting-penting. Dan saya mau sampaikan berapa menit? Pertama, saya mau menggelitik bahwa apakah saya mau ditangkap atau tidak itu soal lain. Tapi dalam proses penegakan hukum yang ada di bangsa Indonesia, apalagi yang menjadi pelaku utama itu adalah TNI dan Polri, maka dipastikan tak satupun kerja dari TNI dan juga Polri yang sampai hari ini maksimal. Pertama, dalam buku pengantar ini, dalam pengantar buku saya misalkan mengatakan bahwa NKRI harga mati itu apa sih? Konsep yang digunakan oleh TNI yang merupakan corong dari bangsa Indonesia, yang
selalu menggunakan kata NKRI harga mati, apakah itu baik syarat atau tidak? Sebab ketika nanti NKRI harga mati diterjemahkan bahwa semua persoalan pelik yang ada di bangsa Indonesia adalah bagian yang harus dituntaskan oleh TNI Polri, maka sejak saat ini bahkan sampai sekarang TNI Polri tidak bekerja. Masa iya TNI hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan? Atau masa iya TNI Polri tidak dianggap mengetahui suatu fakta TNI Polri tidak mengetahui persoalan selak beluk bahwa apakah Jokowi itu salah atau tidak? Saya bahkan akhir-akhir ini selalu mengikuti apa yang dijadikan oleh senior kita, Pak Egy Sujana misalkan, yang menggugat Pak Presiden Jokowi harus diturunkan. Bahkan pada konten-konten YouTube, sekedar informasi, pada pertemuan kita malam hari ini juga sementara live streaming di YouTube, bisa nanti yang punya Android pas pulang dicek. Saya kembali kepada TNI dan Polri yang abai terhadap tugas-tugas yang diemban secara undang-undang, bahkan tidak satupun dalam satu nomenklatur yang diatur oleh undang-undang TNI Polri tidak mengatakan bahwa TNI Polri itu adalah milik dari seorang presiden. Hari ini kalau kita saksikan, tidak ada bedanya TNI Polri dengan para birokrasi, karena mentalitas dari TNI dan juga Polri itu adalah mental birokrasi yang siap untuk menghentikan apapun yang bersangkut pautan dengan NKRI harga mati kalau diiming-imingin persoalan umum. Nah, itulah yang kemudian kita mau sampaikan kepada semua teman-teman, bahwa kalau kita bicara mengenai persoalan yang ada di bangsa ini, sungguh sangat banyak sekali problematika yang kemudian itu harus diselesaikan, dan mahasiswa tidak satupun yang punya misi, yang punya persoalan niat untuk menyelesaikan prospek-prospek itu. Nah, sehingga berkarya dengan menulis, saya bisa menyampaikan minimal tidak apa yang saya alami, yang saya marah terhadap bangsa Indonesia, bahwa kenapa rakyat Indonesia dibikin menderita sengsara, padahal katanya negara punya kepentingan, punya kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh negara Indonesia. Mungkin demikian apa yang saya bisa sampaikan pada demikian. Saya serahkan kepada Pak Moderator.